Khutbah bahagian ke-10 pada minggu ini pula adalah berdasarkan teks Ulangan bab 26 ayat 16 hingga 19 serta bab 28 ayat 1 hingga 68. Khutbah ini berjudul Keistimewaan Besar Membawa Tanggungjawab dan Natijah yang Besar, atau dalam bahasa Inggrisnya, With great privilege comes great responsibility and consequences. Seperti biasa, sebelum kita mendengar khutbah ini selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Blessed are you, O Lord our God, who sanctifies us with your commandments and commanded us to engross ourselves in your word. You who caused all holy scriptures to be written for our learning, grant us so to hear them, to read, to learn, and to inwardly digest them, that by patience and the comfort of your holy word, we may embrace and ever hold fast the blessed hope of everlasting life, which you have given us in our Savior, Jesus Christ, who lives and reigns with you, and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Pada tahun 2002, film Spider-Man telah ditayangkan di box office dan telah mendapat sambutan yang amat memberangsangkan dari para peminat film adiwira. Film Spider-Man bahagian pertama itu mungkin merupakan film yang paling mengesankan para penonton, memandangkan ia menceritakan asal-usul Spider-Man. Nah, film tersebut mengandungi sebuah tagline atau slogan yang tak dapat dilupakan, yaitu With great power comes great responsibility, sehingga ia digelar The Peter Parker Principle. Dalam filem adiwira tersebut, slogan ini sudah tentu merujuk kepada tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh Spider-Man untuk melakukan apa yang benar dan wajar dengan kuasa luar biasa yang dimilikinya. Nah, dalam petikan Ulangan bab 26 ayat 16 hingga 19 yang telah dibacakan tadi, kita juga mendapati konsep yang hampir sama. Umat Israel telah mengikat perjanjian dengan Tuhan sehingga menjadikan mereka umat Allah yang istimewa, umat yang kudus baginya dan yang akan ditinggikannya di atas segala bangsa. Dengan demikian mereka harus berpegang teguh kepada perintah-perintah Tuhan dengan sepenuh jiwa. Keistimewaan besar sebagai umat kepunyaan Tuhan dan kedudukan mereka yang tinggi tersebut juga turut datang dengan tanggung jawab untuk taat setia kepada perjanjian dengan Allah. Dan selanjutnya dalam Ulangan bab 28, kita juga dapati bahwa ada natijah besar yang akan menyusuli tanggung jawab tersebut. Sama ada berkat jika mereka taat setia atau kutuk jika mereka ingkar terhadap perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudari, kata-kata dalam Ulangan bab 26 ayat 16 hingga 19 membentuk kesimpulan bagi ucapan Musa yang panjang yang bermula sejak bab 12. Ulangan bab 12 ayat 1 hingga bab 26 ayat 15 memuatkan arahan atau ajaran mengenai penerapan bagi ke-10 perintah yang diketengahkan Musa dalam Ulangan bab 5 ayat 6 hingga 21. Petikan Ulangan bab 26 ayat 16 hingga 19 ini nampaknya memberikan ringkasan mengenai gagasan utama dalam buku ini, dan ia juga berfungsi sebagai penghubung jambatan di antara syarahan yang panjang mengenai ketetapan perjanjian dalam bab 12 hingga 26 dengan berkat dan kutuk perjanjian yang terdapat dalam bab 28. Dan dapat kita lihat bahawa Ulangan bab 26 ayat 17 dan 19 merupakan suatu peringatan tentang tujuan utama bagi perjanjian yang diadakan oleh Tuhan dengan umat Israel. Di sini kita juga menemui
bahasa ritualistik bagi suatu perjanjian yang rasmi di mana umat Israel telah menyatakan atau memperakui Tuhan sebagai Allah mereka dan berjanji akan hidup menurut segala perintahnya. Ayat 17. Dan di satu pihak lagi, Tuhan juga menyatakan Israel sebagai umat kesayangannya sendiri. Ayat 18. Nah, kedua-dua kata kerja yang diterjemahkan sebagai menyatakan atau mengisytiharkan dalam ayat 17 dan 18 ini menekankan sebuah sumpah yang rasmi atau ritual, umpama suatu pertukaran janji, the exchange of vow, dalam perkahwinan zaman moden. Jadi dalam petikan ini, hubungan perjanjian di antara Tuhan, Yahweh, dan umat Israel ditekankan sekali lagi. Saudara-saudari, jika kita sudah membaca kitab Ulangan dari mula sampai sejauh ini, sejauh bab 26 ini, kita telah pun membaca bahwa Musa sudah mengingatkan umat Israel bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari perhambaan di Mesir dan menjadikan bangsa mereka umat pilihannya sendiri demi janjinya kepada Abraham, bapa leluhur mereka. Hubungan perjanjian mereka dengan Tuhan adalah suatu keistimewaan, privilege, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Jadi, kata-kata Musa dalam Ulangan, bab 26, ayat 16 hingga 19 ini, Allah bertujuan untuk menekankan bahwa ketaatan Israel kepada Yahweh bukannya didorong oleh kewajiban semata-mata, tetapi oleh kesadaran yang mendalam mengenai sifat keistimewaan hubungan mereka dengan Allah. Menurut kitab Keluaran, bab 19 ayat 4 hingga 6, umat Israel telah dipilih dan dijadikan umat kepunyaan Allah dari segala bangsa yang ada di dunia ini. Karena Dia telah membebaskan mereka dari perhambaan dan membawa mereka ke hadirat-Nya sendiri. Pemilihan dan kedudukan mereka sebagai umat perjanjian merupakan sebuah keistimewaan yang tidak ditawarkan kepada bangsa lain. Jadi, sebab mereka dijadikan umat milik Allah yang kudus, maka mereka juga mendapat status yang istimewa, yaitu sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, sepadan dengan status mereka sebagai umat yang kudus, mereka seterusnya harus menjalani cara hidup yang kudus. Jadi dengan hak istimewa dan status yang tinggi yang mereka miliki, mereka ada tanggung jawab yang besar untuk dijalankan. Sebab itulah dalam Ulangan bab 26 ayat 16, Musa mengulangi peringatan mengenai tanggung jawab perjanjian umat Israel, yaitu untuk melakukan kanun dan peraturan ini dengan teguh dan lakukanlah semuanya dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu. Sebab mereka umat kepunyaan Allah, mereka harus hidup menurut jalannya, berpegang teguh kepada kanunnya, perintahnya dan peraturannya, serta mematuhinya. Ayat 17. Dan dalam ayat 19 pula, Musa memberitahu umat Israel bahwa Tuhan akan meninggikan mereka di hadapan semua bangsa. Janji ini adalah sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, kira-kira 600 tahun terdahulu, bahwa dia dan keturunannya nanti akan menjadi bangsa yang besar dan mendapat nama yang masyhur. Kejadian bab 12. Akan tetapi, kedudukan istimewa ini bukanlah sekadar faedah yang diterima semata-mata untuk kepentingan mereka saja. Ini kerana Tuhan menjadikan Israel sebagai kerajaan imam, suatu umat yang memperlihatkan Tuhan kepada dunia. Sama seperti para imam Lewi dipilih oleh Tuhan untuk melayani sebagai perantara di antara Tuhan dan umat Israel, demikian juga umat Israel secara kolektif dipilih sebagai perantara di antara Tuhan dan dunia. Ini memandangkan dunia ini sudah terasing dari Tuhan dan tidak lagi mengenal Sang Penciptanya. Maka sebagai kerajaan imam bagi Tuhan, Israel diberi peranan untuk menunjukkan cahaya wahyu ilahi
kepada bangsa-bangsa yang hidup di dalam kegelapan. Catatan dalam bab seterusnya, yaitu Ulangan bab 27, telah dikenal pasti oleh kebanyakan sarjana sebagai sebuah selingan atau sisipan di antara kata-kata Musa dalam Ulangan bab 26 ayat 19 dan Ulangan bab 28 ayat 1. Nah, hal ini mungkin sekali memandangkan apa yang disampaikan Musa dalam bab 28 ayat 1 nampaknya mengulangi dan menyambung ucapannya dalam Ulangan bab 26 ayat 16 hingga 19 tadi. Selanjutnya dalam Ulangan bab 28 ayat 2 hingga 14, Musa memberitahu umat Israel mengenai berkat-berkat perjanjian yang bakal mereka terima jika mereka setia kepada Tuhan, yaitu dengan mentaati segala perintah Tuhan dan ketetapannya. Itulah kesan yang baik atau manfaat dari ketaatan, yaitu ketertiban dan perkembangan hidup, order and flourish of life. Kemudian dalam bab 28 mulai ayat 15 sampai ayat 68, Musa mengumumkan pula kutuk-kutuk perjanjian, yakni kesan atau akibat yang mengerikan jika mereka tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan sebagai Raja atas hidup mereka. Sekiranya Israel gagal melaksanakan tanggung jawab perjanjian, mereka pasti mendapat penghakiman. Dan akibat muktamad dari ketidaktaatan kepada perjanjian adalah pembuangan dari negeri perjanjian tersebut, seperti yang tercatat dalam ayat 63b hingga ayat 67. Malah umat Israel yang telah dibebaskan dari perhambaan satu generasi yang lalu akan kembali menjadi hamba. Ayat 68. Saudari, perhatikan berapa panjang senarai kutukan dalam bab ini berbanding dengan senarai berkat. Lebih kurang 4 kali lebih panjang. Nah, mengapa keduanya tidak seimbang? Apakah itu tidak adil? Dari sudut seni penulisan, ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa umat Israel dijangka akan gagal mentaati perjanjian. Sebab rekod masa lalu mereka memang menunjukkan kecenderungan untuk ingkar berbanding untuk taat kepada Tuhan. Lihat Ulangan bab 9 ayat 6 hingga 7 dan ayat 22 hingga 24. Dan apa yang lebih menarik ialah dalam Ulangan bab 27. Bahagian yang tampak seperti sebuah sisipan yang mengandungi ketetapan bagi upacara pembaharuan perjanjian setelah umat Israel memasuki tanah perjanjian nanti. Di sini mereka diperintahkan untuk menuliskan hukum perjanjian pada batu peringatan di Gunung Ebal, yaitu gunung kutukan, dan bukannya di Gunung Gerizim yang merupakan gunung berkat. Nah, perintah tersebut amat mengherankan. Seolah-olah Taurat itu sendiri yang dikatakan sebagai pemberian Tuhan kepada Israel dalam Ulangan bab 4 ayat 6 hingga 8, Taurat sendiri menjangkakan sebuah prospek yang gelap bagi Israel untuk gagal mentaatinya. Senarai panjang kutukan dalam Ulangan bab 28 ayat 15 hingga 68 ini merupakan sebuah amaran tentang apa yang akan terjadi jika orang Israel tidak setia dan tidak mahu meneruskan hubungan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan yang adalah sumber dari semua berkat perjanjian. Memperincikan kutukan tersebut seumpama menyinaraikan bentuk hukuman kerana Israel melanggar syarat sebuah kontrak. Sekiranya mereka tidak taat, mereka meletakkan diri sendiri di bawah akibat semula jadi dari kutukan tersebut. Dan malangnya dalam sejarah kehidupan orang Israel di tanah perjanjian nanti, mereka akan mengalami kutukan-kutukan tersebut. Karena mereka ternyata gagal untuk mengambil serius amaran yang disampaikan Musa dalam kitab Ulangan ini. Kita boleh lihat buku Hakim-Hakim dan buku 2 Raja-Raja. Saudari, walaupun firman Tuhan di sini diberikan dalam bentuk amaran yang keras sekali dan yang menakutkan,
Namun ia bukannya dimaksudkan untuk memaksa kita untuk taat, melainkan untuk memperingatkan kita mengenai keadaan hidup yang terpisah dari Tuhan. Jika kasih Tuhan adalah sumber bagi segala yang baik, maka memisahkan diri kita dari kasih itu tentu akan membawa akibat semula jadi yang buruk, akibat buruk dari dosa dan kejahatan. Jadi dalam Ulangan bab 26 ayat 16 hingga 19 dan bab 28 ayat 1 hingga 68 ini, kita melihat bahwa orang yang menikmati keistimewaan dan kedudukan yang tinggi karena berada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan, diberi suatu tanggung jawab besar untuk mematuhi perintah-perintahnya. Melalui ketaatan mereka terhadap kehendak Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam kitab Taurat, orang Israel akan mempersaksikan kepada dunia betapa benar dan mulia Allah mereka. Umat pilihan Tuhan bertanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan itu, ketaatan akan membawa berkat, tetapi ketidaktaatan mendatangkan kutukan. Pun begitu, formula mudah ini bukannya diberikan kepada pihak yang berkecuali. Umat Israel sudah terbukti tegar tengkuk dan cenderung untuk gagal, seperti yang sudah disentuh tadi. Ketidaktaatan mereka sudah dijangkakan. Oleh itu, kita tidak boleh berfikir bahwa ketetapan Tuhan di sini keras atau tegas dengan tidak sepatutnya. Sebenarnya, pilihan ada di tangan mereka. Seperti yang diperhadapkan Musa kepada mereka dalam Ulangan bab 30 ayat 19. Tujuan Tuhan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian adalah untuk memberkati mereka sebagai menggenapi janjinya kepada Abraham. Tetapi jika mereka gagal untuk berjalan dalam jalan berkat, gagal untuk berjalan di jalan berkat, maka satu-satunya akibat sebaliknya adalah kutukan. Saudari sekalian, petikan dalam Ulangan bab 26 dan 28 ini juga harus membentuk pemahaman kita mengenai kehidupan Kristen. Seperti umat Israel, kita juga amat bertuah karena telah dipanggil dan dijadikan umat perjanjian baru. Melalui karya Kristus Yesus, kita yang percaya telah diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi umat-Nya yang kudus. Segala puji bagi Tuhan. Akan tetapi, anugerah yang besar ini juga disusuli dengan tanggung jawab. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup kudus dan taat setia kepada Kristus, satu-satunya Raja bagi hidup kita. Lebih dari itu, Kitab Perjanjian Baru turut memberitahu kita bahwa Kristus telah menebus kita daripada kutuk hukum Taurat itu dengan menanggung kutukan itu untuk kita. Yang menebus kita supaya berkat Abraham datang kepada bangsa asing melalui Kristus Yesus, dan kita menerima roh yang dijanjikan itu melalui iman. Galatia 3 ayat 13 hingga 14. Saudari, teks ini mendedahkan hakikat bahwa semua orang, bukan hanya orang Israel, semua orang telah gagal dan akan gagal memenuhi status dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Akan tetapi Tuhan yang setia tidak meninggalkan kita di bawah kutuk kegagalan yang sebenarnya layak kita terima. Dia sebaliknya menyediakan sarana bagi hubungan yang berterusan dengannya, bukan berdasarkan prestasi kita, tetapi demi belas kasihannya. Jadi formula ringkas di mana ketaatan membawa berkat dan keingkaran membawa kutukan yang kita lihat tadi, ternyata tidaklah begitu mudah. Pada akhirnya, kasih kurnia Tuhanlah yang ternyata dan yang bekerja. Dan dengan itu, kita tidak boleh mengambil mudah anugerah yang tiada tandingan ini. Walaupun Tuhan itu maha mengasihani, Dia masih lagi maha suci. Maka janganlah kita berani mengambil kesempatan atas rahmat-Nya terhadap kita untuk terus hidup dalam dosa. Saudara-saudari seiman,
Kenyataan bahwa dalam Kristus, Tuhan telah menyediakan jalan keluar dari kutub perjanjian bagi orang-orang yang percaya, masih menuntut pilihan dan komitmen kita. Surat Ibrani, bab 6 ayat 4 hingga 6 menyatakan, bagi orang yang pernah mengenal kebenaran, telah mengecap pemberian dari surga, dan telah mendapat bahagian dalam Roh Kudus, telah merasakan kebaikan firman Allah dan kuasa zaman akan datang, jika mereka berpaling, mustahil untuk membawa mereka bertaubat semula. Dan ayat 8 selanjutnya menyebut, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran. Nah, di sini penulis surat Ibrani merujuk kepada orang-orang Kristen yang meninggalkan iman mereka kepada Kristus, walaupun mereka telah melihat dan bahkan merasakan berkat Tuhan. Jadi di sini kita melihat teks yang kedengaran senada dengan Ulangan bab 28 tadi. Jika seseorang meninggalkan sumber dan jalan kehidupan, yang menantinya hanyalah kematian. Ada akibatnya jika meninggalkan hubungan dengan Tuhan yang hidup. Ingatlah bahwa keistimewaan besar itu datang dengan tanggung jawab. Kasih karunia Tuhan harus kita responi dengan kesetiaan. Setiap orang dipertanggungjawabkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semoga kita semua taat setia kepada Tuhan sampai ke garis akhir. Mari kita berdoa.